Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada ponsel terbaru dari Infinix yang baru aja diluncurkan. Dan ponsel ini memang sangat menarik banget karena hadir dengan 3D curved display, kemudian punya look desain yang sangat premium banget. Tentunya kalian semua udah pada tahu lah, yaitu Infinix Zero 30. Dan buat box yang warna hitam, tentu kalian semua udah pada penasaran. Ini saya juga belum tahu buat isinya tuh nanti dapat apa ya. Tapi buat kalian yang beruntung nanti pada waktu flash sale atau penjualan pertamanya, kalian bisa dapetin nih box yang sangat menarik banget. Dan ini terdapat nih logo-logo kamera, tentunya menandakan kalau ponsel dari Infinix Zero 30 ini memiliki fitur yang sangat menarik di bagian sesi fotografi ataupun videografinya. Jadi ponsel ini bisa sangat bermanfaat buat kita para konten kreator pemula. Nah, langsung aja kita berfokus buat pembahasan dari ponsel Infinix Zero 30-nya terlebih dahulu. Oke, buat tampilan boxnya ini terlihat seperti ini ya, kelihatan mewah pakai box warna putih. Kemudian ada keterangan Infinix Zero 30 dan di sini buat point sealingnya ada NFC, memori super jumbo di 256GB, lalu ada 16GB RAM yaitu 8+8 RAM. Kemudian punya perekaman hingga 2K 30fps dan 50MP front vlog kamera. Nah, mantep banget. Dan buat box bagian belakangnya di sini terdapat point sealing yang dimiliki oleh Infinix Zero 30. Misalnya RAM-nya ini ya, 8/256GB, kemudian 2K 30fps, 50MP front vlog kamera, ada refresh rate tinggi di 120Hz 3D curved AMOLED dengan Corning Gorilla Glass, kemudian 108MP ultra clear kamera, 45W supercharge dengan baterai 5000 mAh, serta Helio G99 6nm ultra power processor. Dan emang buat performa dari Helio G99 ini bisa banget buat kita andelin. Lalu ada keterangan up to 16GB dengan extended RAM. Nah, langsung aja di sini kita unboxing terlebih dahulu atau kita lanjut buat bahas box warna hitamnya. Nah, kita unboxing yang ini dulu deh. Buat Infinix-nya kita pinggirin di bagian sini. Nah, ini buat box bonus atau warna hitam kayak gini, terdapat 5 logo kamera dan di bagian bawahnya di sini ada keterangan Infinix Zero 30 series gift box for you. Intinya gift box-nya ini buat kalian yang beruntung waktu flash sale. Dan buat box bagian belakangnya di sini polos, gak ada apa-apa. Langsung aja kita unboxing sama-sama buat gift box-nya. Nah, mari kita buka sama-sama apa isi dalam paket gift box-nya. Iya. Wow, apa ini? Wih, mantap banget. Ini kerasa solid banget ya. Ini keterangannya sih Zeno atau Zero ini. Oh, Zero ya. Dan kita lihat kalau nggak salah sih ini holder phone ya. Oh ya, holder phone kayak gini dan bisa diputar-putar. Jadi ini cocok banget nih. Ini saya butuh banget holder yang kayak gini. Oke, kita pinggirin terlebih dahulu buat holdernya. Kita lihat lagi. Oh, ini apa sih namanya? Shooter kamera ya, shooter Bluetooth kamera. Kita taruh lagi dan kita lihat apakah ada isinya lagi atau enggak. Wih, ternyata udah kosong ya. Jadi buat bonusnya itu ada holder yang sangat mantap banget. Ini kerasa solid sih, kerasa berat. Kemudian dapat shooter Bluetooth kamera kayak gini. Zero ini logonya sih. Ya, Zero. Mantap ya. Jadi kita dapat 2 ini dan tentunya nanti sangat bermanfaat banget. Nah, oke, kita beres-beres terlebih dahulu, lanjut buat unboxing ponsel dari Infinix Zero 30-nya. Oke, langsung aja kita unboxing ya, karena kita tadi udah bahas buat tampilan box dari Infinix Zero 30-nya. Langsung kita buka sama-sama. Oh ya, ini buat boxnya nggak ada segelnya ya, nggak ada hologram kayak gitu. Kita unboxing terlebih dahulu dan kita lihat sama-sama seperti apa isi dalam paket penjualannya. Wih, mantap banget. Oke, inilah ponsel dari Infinix Zero 30. Di sini ada Q point sealing yang udah kita bahas tadi. Kita taruh terlebih dahulu di bagian samping. Kita dapat buku panduan dan juga buku garansi. Lalu ada ini ya, plastik protector. Ya, plastik protector ini atau screen protector buat layar si Zero 30. Lalu kita juga masih dapat jelly case. Ini enak banget sih, cukup tipis dan ini masih ada pelindung buat kamera belakangnya. Kita juga dapat kabel USB Type-C. Lalu adapter charger sebesar 45W. Selanjutnya ini nih, mainnya umpet-umpetan ya buat SIM ejectornya ya. SIM ejectornya di bagian bawah sini. Oke, kita beres-beres biar kelihatan rapi dan lanjut buat bahas ponsel dari Infinix Zero 30-nya.
Oke, inilah buat ponsel dari Infinix Zero 30. Buat plastiknya sekarang udah gak pakai warna hijau, sekarang ini pakai warna gold kayak gini. Jadi kesannya itu lebih kerasa premium, lebih kerasa mewah. Dan ini langsung aja kita lihat sama-sama seperti apa buat tampilan dari ponsel Infinix Zero 30. Plastiknya kenceng banget ternyata. Kita lepas terlebih dahulu biar lebih kelihatan mantep lagi ya. Oke, inilah tampilan dari Infinix Zero 30. Dan buat varian yang kita bahas atau kita unboxing di video kali ini adalah buat varian 4G nya. Ponsel ini memiliki looks yang sangat premium banget, apalagi buat layarnya ini udah pakai layar melengkung 3D kayak gini, dan tentunya udah pakai panel AMOLED. Nah, ini yang saya suka nih, buat tampilan desainnya itu udah berbeda banget, gak kayak Infinix yang kita lihat pada umumnya. Di bagian belakang di sini terdapat 3 buah kamera, dan ini bisa kita lihat sama-sama. Di bagian sampingnya atau di bagian bezelnya ini ada variasi warna gold kayak gitu. Jadi memiliki kesan lebih mewah tersendiri buat tampilan desain yang diusung oleh Infinix Zero 30 ini. Lalu terdapat 4 LED flash, kemudian ada keterangan 108 megapiksel. Lalu di bagian bawahnya di sini ada keterangan zero, dan kalau kita lihat sekilas tuh kadang kelihatan kadang enggak. Dan ini pantulan buat cahayanya atau efek pantulan cahayanya berpusat di bagian kamera utamanya. Jadi bisa kita simpulkan kalau kamera yang bagian atas ini adalah kamera 108 megapiksel yang diusung oleh Infinix Zero 30. Lalu buat backdoornya, ponsel ini tentu udah pakai backdoor berbahan kaca. Ini mantap banget sih. Dan buat feel genggam, ponsel ini kerasa tipis dan juga kerasa nyaman banget. Bahkan selain tipis, ponsel ini juga kerasa ringan. Padahal baterainya tuh gede banget ya. Tadi udah kita sebutin kalau baterainya itu ada di 5000 mAh. Lalu buat bodi bagian samping di sini terdapat 1 buah tombol power dan terdapat 1 buah tombol volume. Kemudian di bagian atasnya di sini ada 1 buah lubang mikrofon atau noise cancelling. Kemudian terdapat 1 buah lubang speaker, dan di sini ada keterangan powered by Infinix. Wih, mantap banget. Dan di bagian samping kiri di sini polos, gak ada lubang apapun ataupun tombol apa-apa ya. Sedangkan di bagian bawahnya di sini terdapat 1 buah lubang SIM tray, dan mari kita lihat sama-sama masih tersedia berapa slot yang dimiliki oleh Infinix Zero 30. Ternyata di Infinix Zero 30 cuman memiliki 2 SIM card aja, nggak ada slot kartu memori eksternal. Lalu di bagian sampingnya terdapat lubang mikrofon, port USB Type-C, dan tentunya terdapat 1 buah lubang speaker. Jadi Infinix Zero 30 ini tentu udah pakai dual speaker stereo. Dan langsung aja di sini kita hidupin sama-sama sekaligus kita setup atau kita setting-setting terlebih dahulu. Oke, buat ponselnya udah selesai kita setup sedikit dan bisa kita lihat sama-sama. Ini tampilannya kelihatan sangat menarik banget. Saya kira ponselnya ini masih kerasa agak lebar loh, tapi ternyata buat kita pegang pakai 1 tangan kayak gini ini kerasa nyaman banget. Selain itu bodinya juga tipis dan juga ringan buat dipegang. Dan yang bikin ponsel ini makin menarik lagi tentunya buat tampilan kayak gini cuman dibanderol di harga 2,9 juta rupiah buat harga flash sale atau buat flash sale-nya ya. Jadi kalian pantengin terus deh, jangan sampai ketinggalan buat acara flash sale-nya nanti. Selain itu buat layarnya juga ini sangat menarik banget, udah pakai layar 3D curved AMOLED display dan punya refresh rate tinggi hingga 120 Hz. Mari kita lihat sama-sama. Dan buat opsi refresh rate yang dimiliki ternyata ada satu yang absen, yaitu 90 Hz. Tapi buat opsi penyegaran otomatis 60 Hz dan 120 Hz masih tetap ready di layar Infinix Zero 30. Dan yang saya suka lagi nih di bagian personalisasi, buat tampilan always on display-nya ini banyak banget buat model atau tampilan gambar ataupun animasi yang bisa kalian pilih. Kalian bisa otak-atik di sini, ini banyak banget ya. Dan yang gak habis pikir lagi, buat harga segini Infinix Zero 30 udah punya sensor under display. Wih, mantap banget ya. Always on display-nya langsung nyala, cuman ini masih bertahan di kisaran 10 detik kurang lebihnya. Dan kita cek buat under display-nya. Buset, mantap banget. Cepet ya buat sensor under display-nya. Langsung aja kita lihat sama-sama buat keterangan di bagian tentang ponsel. Nah, ini bisa kita perhatiin. Nama perangkatnya Infinix Zero 30, modelnya Infinix X6731B. Buat OS Android-nya tentu udah pakai yang terbaru, dan sekarang ini di Infinix Zero 30 udah mendapatkan jaminan update software. Mantep banget ya. Jadi buat kalian yang sering nanyain buat jangka panjang gimana atau buat update sistemnya gimana masih kalian raguin, sekarang ini semua udah terjawab di Infinix Zero 30. Lanjut buat bahas spesifikasi yang dimilikinya. Ini buat patch keamanannya udah yang terbaru, pakai patch keamanan 5 Agustus.
Jadi bentar lagi tentu dapat update sistem ini ponsel dari Zero 30. Kemudian buat CPU-nya pakai MediaTek Helio G99. Buat performanya tentu mantep banget nih. Kamera depannya di 50 megapiksel, kamera belakang 108 megapiksel triple kamera, RAM-nya 8 plus 8 GB, ROM-nya di 256 GB. Baterainya gede di 5000 mAh, layarnya punya resolusi Full HD Plus. Dan kita lihat sama-sama. Namun sebelum kita install atau kita koneksiin ke jaringan WiFi, kita lihat terlebih dahulu buat memori yang dipakai oleh Infinix Zero 30. Ini bisa kita perhatiin ya, buat memori dari 256 GB yang kepake cuman di 8%. Buat sistemnya ini kecil banget, cuman di 18 GB lebih 707 MB-an. Buat aplikasi bawaan ada di 2,96 GB atau 3 GB. Jadi menurut saya ini masih tergolong ringan dan juga enteng buat OS atau sistem yang dimiliki oleh Infinix Zero 30. Dan langsung aja kita koneksiin ke jaringan internet atau ke jaringan WiFi, sekaligus install beberapa aplikasi wajib buat cek berbagai spesifikasi dan juga sensor yang dimiliki oleh ponsel Infinix Zero 30. Oke, ini buat ponselnya udah selesai, kita install beberapa aplikasi wajib waktu kita bikin video unboxing. Kita lihat terlebih dahulu buat ini multitouch-nya ya. Harusnya sih bisa nyampe 10. Oke, dan ternyata ponsel dari Infinix Zero 30 bisa mendeteksi hingga 10 sentuhan. Tentunya udah mantep banget. Dan kita lihat buat sensor yang dimilikinya oleh Infinix Zero 30 harusnya udah punya giroskop hardware ya. Mantep nih, udah pakai giroskop hardware kayaknya nih. Ya, udah pakai giroskop hardware, mantep banget. Dan nanti bakalan kita tes buat gaming testnya di video selanjutnya ya. Ini buat RAM-nya 8 GB udah pakai LPDDR4X, flashnya udah UFS. Kemudian buat SoC-nya ponsel dari Infinix Zero 30 pakai MediaTek Helio G99. GPU-nya pakai Mali G57 MC2, buat sistemnya tentu pakai Android versi 13. Dan buat layarnya ini udah pakai resolusi Full HD Plus. Buat kerapatannya ada di 388 pixel dan udah support HDR10 dan juga HLG. Dan ini yang cukup menarik, bisa kalian perhatiin nih di sini. Yang terdeteksi di device info HW cuman ada 2 refresh rate ya, 60 dan juga 120 Hz. Apakah nggak ada refresh rate 90 Hz atau lebih tepatnya langsung lompat? Nanti bakalan kita bahas lagi di video reviewnya. Dan ini buat memori penyimpanannya atau memori RAM-nya dari RAM 8 GB yang kepake cuman 50%. Jadi mantap banget buat manajemen RAM di ponsel Infinix Zero 30. Sedangkan buat kameranya mari kita lihat sama-sama. Nah, ini buat kamera utama di 108 megapiksel pakai Samsung S5 KHM6SX. Kemudian 50 megapiksel buat kamera selfie-nya pakai S5 KJN1 dan 2 megapiksel buat kamera dukungan di bagian belakang ini. Dan buat nemenin kita dalam waktu keseharian, ponsel ini punya baterai sebesar 5000 mAh. Mantap banget ya. Dan sekarang ini kita cek langsung aja buat bagian fotografinya. Di bagian bawah ini bisa kita perhatiin sama-sama. Di sini terdapat 1 kali kemudian 2 kali, jadi nggak ada kamera ultrawide, meskipun di Infinix Zero series sebelumnya ada kamera ultrawide. Dan di bagian atasnya di sini bisa kita aktifin buat 108 megapikselnya. Dan yang cukup menarik perhatian saya waktu buka kamera nih, ada garis 3. Biasanya kan nggak ada garis 3 ini ya. Coba kita sentuh terlebih dahulu. Oh, ternyata langsung masuk di bagian menu lainnya. Di sini terdapat gerak lambat dan kita lihat buat gerak lambatnya nyampe berapa FPS. Ternyata nggak ada opsinya ya. Yang nggak ada opsi buat FPS yang dimiliki buat video slow motionnya. Kemudian ada video selang waktu, video singkat, screenshot. Kemudian ada selang waktu, video lambat, screenshot, foto pro panorama, super makro, dokumen, video ganda, dan juga IR spas. Kemudian ada foto super malam. Dan di bagian perekaman video tentunya sangat menarik banget, karena buat point ceiling dari ponsel Infinix Zero 30 terdapat di bagian videografi maupun fotografinya. Dan ini terdapat beberapa menu atau opsi yang bisa kita pilih ya. Ada beberapa filter yang bisa kita pakai. Kemudian ada juga buat sistem stabilisasinya. Jadi buat kita para konten kreator atau buat kita yang suka ngevlog, ini ponsel udah bisa banget buat kita andelin. Dan ini buat resolusinya bisa nyampe resolusi 4K, namun kalau kita aktifin buat stabilisasi, ini ponsel langsung berpindah di resolusi 1080 30 fps. Ada juga penyempurnaan video pamungkas aktif, atau lebih tepatnya kayak video AI gitu ya. Dan ini buat flashnya bisa kita aktifin buat kamera belakang ataupun buat kamera depannya. Kemudian ada juga nih mode film, ini banyak banget, bisa kita cobain satu persatu. Dan kita beralih buat kamera depannya.
Nah, ini buat kamera depan hampir sama dengan kamera belakang tadi ya, ada penyempurnaan video. Kemudian ada opsi stabilisasi dan bisa kita aktifin buat resolusi 1080 30 fps. Bisa juga kita aktifin di resolusi 2K 30 fps namun stabilisasinya nggak bisa aktif. Selanjutnya ini juga masih terdapat beberapa opsi yang bisa kita pilih kayak kamera belakang tadi. Dan di bagian mode kamera selfie ini masih terdapat nih lampu LED flash, dan ini sangat menarik banget, tentunya bisa sangat membantu ketika kita sedang selfie di ruangan yang kurang cahaya. Kemudian terdapat juga mode potret. Ini bentar kita matiin terlebih dahulu buat lampu flashnya. Nah, ini di bagian mode potret kamera selfie ini juga masih terdapat banyak sekali efek ataupun filter yang bisa kita coba satu persatu. Kemudian ada juga mode super malam di bagian kamera depan. Di bagian menu lainnya di sini ada slow motion, selang waktu, video singkat, dan juga selfie lebar, serta ada juga IR space. Dan buat sampel foto ataupun perekaman video nanti bakalan kita kasih buat video review selanjutnya. Dan yang terakhir waktunya kita coba buat sensitivitas sentuhan, atau lebih tepatnya buat cek apakah buat layarnya itu ada delay touch atau enggak. Kita udah nyiapin pakai aplikasi Real Piano. Nah, ini buat sentuhannya menurut saya sih nggak ada touch delay-nya ya, mantap banget, udah sangat responsif banget. Dan yang terakhir tentu kita mau cek buat kualitas waktu kita pakai buat nonton video di YouTube, baik itu buat kualitas gambar ataupun buat kualitas audio yang dimiliki oleh Infinix Zero 30. Ini buat kualitas gambar yang dihasilkan oleh layar Infinix Zero 30 ternyata sangat mantap banget, warnanya cerah, adem di mata, dan tentunya udah kelihatan tajam banget. Dan kita lihat buat resolusi pemutarannya ini bisa nyampe resolusi apa atau punya opsi apa. Nah, ternyata di sini belum support dengan video HDR, tapi udah bisa kita pakai buat mutar video hingga resolusi 1440p 60 fps. Oke, buat kualitas audionya menurut saya udah mantap banget. Audio atas dan juga bawah udah seimbang, dan kalian bisa dengerin sendiri buat kualitas audionya. Buat stereonya udah enak, cuman buat bassnya aja yang masih kerasa sedikit kurang buat kualitas speaker yang diusung oleh ponsel Infinix Zero 30. Oke, buat video unboxingnya kayaknya cukup sampai di sini dulu. Dan buat pengetesan game, atau lebih tepatnya buat tes performa, tes game, dan juga tes kamera bakalan kita bahas di video berikutnya. Jadi aktifin aja buat icon notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan buat video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa buat link pembeliannya udah kita siapin di deskripsi pada video ini. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.